Eddie, I'm with you to the end. Ya, Venom: The Last Dance menjadi film terbaru sekaligus penutup trilogi Venom yang telah berjalan 6 tahun. Film tersebut juga menjadi rilisan teranyar dari waralaba Sony Spider-Man Universe. The Last Dance masih menampilkan Tom Hardy sebagai Eddie Brock, seorang jurnalis yang hidupnya berubah usai menjadi inang simbiot Venom. Film itu sekaligus menjadi penutup perjalanan Eddie dan Venom melakoni berbagai misi hingga melawan villain, seperti menghadapi Riot di Venom pertama, kemudian melawan Cletus Kasady alias Carnage di film Venom: Let There Be Carnage. Venom: The Last Dance akan menampilkan cerita yang langsung melanjutkan perjalanan Eddie di Venom: Let There Be Carnage. Film itu berakhir dengan post-credit scene yang memperlihatkan Eddie terlempar ke semesta Marvel Cinematic Universe. Eddie kemudian sempat muncul di post-credit scene Spider-Man No Way Home hingga terbawa kembali ke semesta aslinya. Plot film ketiga itu kemudian berlanjut tepat setelah peristiwa tersebut. Film ini juga jadi salah satu film yang paling dinantikan penggemar Marvel tahun ini. Menjadi lanjutan dari Venom kedua, Venom kini harus menghadapi ancaman terbesar mereka yaitu Null, sang dewa kegelapan yang merupakan pencipta simbiot. So let's talk about it. Di video kali ini gue akan review film tersebut. Tapi seperti biasa, sebelum itu kalian simak dulu sinopsisnya. What's his name then? No! You should probably know that I have a really... Ya, film ketiga ini disutradarai oleh Kelly Marcel. Venom: The Last Dance masih meneruskan perjalanan Eddie Brock dan Venom yang menjadi buronan setelah pertempuran melawan Carnage di film sebelumnya. Eddie dan Venom menikmati pelarian mereka. Namun, bukan hanya makhluk bumi saja yang mengejarnya, bahkan makhluk luar angkasa pun datang untuk mendapatkan sesuatu yang berharga yang hanya dimiliki Venom dan Eddie, yaitu sebuah kodeks. Dikejar dan diburu oleh Xenophage dan militer, Eddie dan Venom pun harus berhati-hati. Karena sekali saja Venom berubah ke wujud penuhnya, para Xenophage bisa melihat kodeks yang dimiliki oleh Venom dan Eddie. Nah, setelah melalui perjalanan panjang melintasi Nevada menuju Las Vegas, Eddie dan Venom pun menghabiskan masa-masa terakhirnya. Dan juga harus melawan pasukan Null yang terus mengejarnya kemanapun mereka pergi. Who sent that thing? My creator. The time has come. Ya, Venom kembali dengan babak baru yang penuh aksi dan ketegangan yang lebih mendalam yang disajikan dalam Venom: The Last Dance. Film ini tidak hanya menyoroti petualangan Eddie Brock yang terus berjuang menyeimbangkan kehidupannya sebagai manusia dan inangnya Venom, tetapi juga menyajikan konflik emosional yang lebih dalam. Dalam sequel ini, penonton akan diajak menyaksikan perjalanan yang lebih personal, di mana Eddie dan Venom menghadapi ancaman baru yang jauh lebih kuat, mengancam tidak hanya kota mereka, tetapi juga seluruh dunia. Venom: The Last Dance berhasil memberikan pengalaman sinematik yang memuaskan, terutama bagi penggemar karakter Venom. Seperti yang diharapkan dari film Venom, adegan aksi The Last Dance sangat intens dan brutal. Venom ditampilkan dalam seluruh kekuatannya, dengan beberapa kemampuan baru yang cukup mengejutkan. Efek CGI dalam film ini luar biasa dengan tampilan yang jauh lebih halus dan detail dibandingkan dua film sebelumnya. Desain simbiot dari planet Lintar juga memukau, menambah kesan ancaman alien yang nyata. Kemudian adegan-adegan pertarungan terutama yang melibatkan banyak simbiot sangat seru dan menghibur. Penggunaan efek visual untuk menunjukkan kekuatan simbiot yang brutal dan destruktif menjadi salah satu daya tarik utama film ini, terutama dalam menampilkan pasukan Null dan simbiot-simbiot lain saat beraksi.
Nah, salah satu kekurangan terbesar Venom 3 The Last Dance adalah ketidakhadiran villain yang benar-benar seimbang dengan Venom. Meskipun ada Null yang diperkenalkan sebagai ancaman utama, kehadirannya terasa kurang signifikan. Venom lebih banyak menghadapi pasukan Null daripada berhadapan langsung dengannya. Ya, tentu saja hal ini menciptakan pertarungan klimaks yang kurang memuaskan dibandingkan dengan dua film sebelumnya, di mana Riot dan Carnage memberikan tantangan yang lebih mengesankan. Kehadiran antagonis yang lebih karismatik mungkin bisa membuat film ini lebih seimbang dari segi cerita. From what? Jadi secara keseluruhan, Venom The Last Dance adalah film yang cukup layak ditonton, terutama bagi para penggemar setia Venom. Bagi mereka yang mengikuti perjalanan Eddie Brock dan Venom sejak awal, film ini akan menjadi perpisahan yang emosional dan memuaskan. Selain itu, kehadiran post-credit dan end-credit scene membuat film ini semakin wajib untuk ditonton, terutama bagi yang mengikuti perkembangan Sony Spider-Man Universe. Adegan-adegan tambahan ini membuka kemungkinan soal potensi crossover dengan MCU di masa depan. Jadi itulah review film Venom The Last Dance. Bila ingin nonton, film ini sudah tayang di bioskop. Silahkan pesan tiketnya sekarang juga. Nah, kalau yang sudah nonton, ingin tahu tanggapan dari kalian, silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Venom. We're gonna need to work on that.